Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sambi 2, Sambirejo, Kabupaten Sragen. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi atau prasupervisi kepada Bapak Hanif selaku guru kelas 6 dari SD Negeri Sambi 2, Sambirejo. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu Pak Hanif. Sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Amniam. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri Sambi 2, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Ya. Terima kasih Pak atas sesi perkenalannya. Baiklah Pak, hari ini kita lakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan supervisi yang saya lakukan nanti itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Bagaimana perasaan Bapak saat ini akan saya lakukan supervisi, Pak? Tentunya ya saya senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja. Sehingga saya nantinya tahu apa hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai seorang guru. Baik Pak, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Bapak lakukan apa ya Pak ya? Untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama nanti melalui kegiatan bermain puzzle, itu peserta didik mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, itu melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu menerapkan contoh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Model dan metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan role playing atau bermain peran. Sedangkan metode pembelajarannya tentunya ceramah, observasi, tanya jawab, penugasan, dan tentunya diskusi. Ya. Kapan pembelajaran ini akan Bapak lakukan? Insya Allah minggu depan, Bu. Baik, Pak. Apa hal yang ingin Bapak kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Bapak sendiri? Saya berharap nantinya peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Ya. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengajarkan materi yang Bapak ajarkan saat ini? So far tantangan yang saya hadapi itu untuk peserta didik atau siswa-siswi kelas 6 itu sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga saya harus benar-benar mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang Bapak lakukan untuk supervisi kali ini? Tentunya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, itu jelas ya, agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan?
saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengasyikkan sehingga murid-murid senang dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Hanif atas waktunya dan kerjasamanya dalam kegiatan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Ya, amin. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Jangan gerak. Gak gerak. Barisan yang paling kiri masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. How do you do? How do you do? Who is absent today? Ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Doa dulu. Silahkan, hari ini siapa yang menyiapkan tugasnya siapa? Ya, silahkan. Tidak dan Musa, Indra dan Afif. All of you pray begin.
belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, bukunya disiapkan yang di belakang. Masih kita lanjutkan tema yang kemarin, tema 2 ya. Yuk dibuka. Kemarin sampai halaman berapa? 32 halaman. Oke, siap. Coba kemarin masih ada yang ingat gak? Kita belajar tentang apa? Saya Pak. Iya Pak. Pancasila sila kedua. Bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul. Lalu apa lambang sila kedua? Siapa? Masih ingat? Iya, lupa apa? Iya, rantai. Masih ingat ya? Kemudian untuk hari ini kita akan belajar ini. Lanjutannya dari kemarin sila kedua, sekarang kita akan belajar sila yang ketiga. Apa anak-anak? Sila yang ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita hari ini akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Temanya, kemudian subtemanya adalah rukun dalam perbedaan, dan materinya adalah penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Coba anak-anak, kalian bisa menyanyikan, masih ingat gak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Masih. Oke, coba kalau masih, coba Mbak Ani berdiri lagi untuk nyanyi ya. Semua berdiri ya, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Coba yuk berdiri semuanya. Silahkan diikutin teman-temannya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk tadi. Untuk hari ini, Pak Hanif akan mengajak kalian untuk menyusun sebuah puzzle atau potongan-potongan gambar yang tercecer, yang belum tersusun rapi. Kemudian setelah kalian menyusun puzzle, nah puzzle ini nanti hubungannya juga tetap ada dengan ini, persatuan dan kesatuan. Dan gambarnya kok setelah tersusun akan terbentuk apa? Entah itu kerjasama dalam masyarakat, sekolah maupun di rumah. Nah, nanti aja ya, nanti tak bagi. Lalu setelah kalian menyusun potongan-potongan gambar, tugas kalian berikutnya adalah bermain peran. Tenang aja, nanti sudah saya berikan contoh naskah dramanya. Tentunya juga kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Oke, saya dengarkan dulu ya. Atau enggak minta tolong ketua kelasnya dibagi. Bagikan ya. Bagikan dulu satu-satu. Nah, setiap anak kasih satu. Dilihat dulu, dipahami gambarnya dulu, kalian lihat. Yang sudah dapat dipahami gambarnya. Perhatikan. Sudah semua? Oke, pahami dulu. Pahami dulu gambarnya. Ini gambarnya belum. Sudah? Nah, seperti itu puzzle. Puzzle itu potongan-potongan gambar yang belum tersusun rapi, jadi cek morak-marik.
Tugasmu yang pertama ini ya, menyusun puzzle. Tapi tenang aja, tidak sendiri. Kalian akan tarik bentuk menjadi sebuah kelompok. Tidak sebuah, tapi menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gitu ya. Nah, iya langsung, silahkan untuk kelompok. Kalian diskusi, disusun gambarnya menjadi sebuah gambar yang epic, yang indah. Ya langsung boleh dikerjakan deh, silakan sambil diskusi sama kelompoknya. Kalian? Iya, iya. Yang lain? Yang lain gimana? Ada yang tanya lagi? Teman-teman, marilah kita bersihkan sampah ini, berserakan. Iya Siti. Mari kita membersihkan sampah ini. Oke, mari semuanya. Mengapa kita harus membersihkan sampah ini, Siti? Karena sebagai kita karena membersihkan sampah itu kewajiban kita. Oke anak-anak, setelah kalian melakukan bermain peran tadi, ada yang mengalami kesulitan tidak? Saya Pak. Oh iya, Hafsah, coba apa kesulitanmu apa? Saya sulit dalam menghafalkan naskahnya. Oke, sulit dalam menghafalkan naskahnya karena langsung ya itu tadi. Untuk bermain peran itu memang membutuhkan waktu, tapi tidak apa-apa buat belajar. Yang lain, ada yang mengalami kesulitan tidak? Saya Pak, saya juga paham Pak. Bahwasannya dalam bermain itu secara langsung untuk memerankannya suatu cerita pada kehidupan nyata. Oke, jadi ada yang sudah paham, ada yang belum. Oke, yang lain ada lagi tidak? Sudah paham Pak. Ada ya. Oke, untuk berikutnya kita akan mempresentasikan puzzle yang telah kalian susun tadi untuk maju ke depan, dipresentasikan, diberitahu dan dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Untuk yang pertama coba kelompok apa ya? Atau ada yang sudah siap? Yang sudah siap kelompok berapa? Angkat tangan. Oh ya, kelompok 3. Ayo maju ke depan. Yuk, kelompok 3. Yang lain perhatikan ya teman-temannya
Kelompok yang lain sedang mempresentasikan, kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam menyusun puzzle. Ini teman-teman hasil menyusun potongan-potongan gambar dari kelompok kami. Teman-teman, dari hasil gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam bermain sejam Anda itu perlu adanya suatu kerjasama tim, sehingga nantinya akan terbentuk rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerjasama kalian dengan kelompok kalian. Sudah paham ya semuanya ya? Ya, sudah paham insyaallah. Kalau sudah silahkan kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Belum pembelajaran ditutup. Kembali dulu ke tempatnya ya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran untuk hari ini, tadi hari ini kalian belajar tentang apa? Persatuan dan kesatuan itu masuk dalam Pancasila sila keberapa? 3. Apa lambang sila ketiga? Beringin. Kemudian Pak ini juga mau tanya lagi, dari penjelasan dari awal tadi sampai ini mau berakhir, coba makna nilai persatuan dan kesatuan apa coba? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, Pak Ani. Persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai persatunya keanekaragaman di Indonesia. Oke, boleh. Yang lain? Siapa lagi? Saya Pak. Oke, Ica, kamu Ica. Persatuan dan kesatuan menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Oke, betul. Satu lagi coba ya. Oke, Alifah apa? Menunjukkan rasa saling kerjasama antar masyarakat. Iya, itu tadi adalah persatuan dan kesatuan. Sudah ada beberapa makna yang bisa mengungkapkannya, mengungkapkan pendapatnya. Baiklah, sebelum Pak Ani tutup untuk pembelajaran hari ini, kalian persiapkan dulu untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan kalian belajar tentang sila keempat. Nah, sila keempat ya, persiapan ya. Nah, nanti dipelajari dulu sila keempat itu bunyinya apa, kemudian lambangnya apa, dipersiapkan nanti akan Pak tanyakan. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dipimpin Mbak Alia, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bos. Paus. Istidadah. Mustaidah. Let's pray together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini, dipersiapkan ya untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu selanjutnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Bapak Hanim Aminam dan pengajar praktek saya Bu Ediati. Sebelumnya terima kasih Pak Adi atas kerjasamanya dalam
dari diri saya itu sebagai seorang guru. Berarti Bapak sudah melakukan refleksi diri Bapak nih, apa yang kemarin kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Apa yang menurut Bapak setelah Bapak melaksanakan refleksi diri dalam kegiatan pembelajaran kemarin, menurut Bapak yang sudah baik itu dalam hal apa? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu yang menurut saya baik itu adalah antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Saya seperti semangat dan spiritnya dalam mengikuti pembelajaran seperti namanya kan kemarin juga presentasi, siswa juga aktif dalam belajar. Ya, sama ya Pak, kemarin saya pada saat saya melaksanakan observasi, saya melihat siswa Bapak itu sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan diskusi kelompok. Mereka saling bertukar pendapat dan menyimpulkan hasil pendapat mereka masing-masing ya Pak ya. Mungkin dalam proses supervisi ini, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya perlu saya tingkatkan itu dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa. Menurut Bapak bagaimana? Bapak kan ingin memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa? Untuk hubungannya dengan kebutuhan belajar siswa, saya ingin melakukan asesmen diagnosis awal, yaitu bisa dengan menggunakan angket ataupun wawancara. Jadi Bapak dalam mewujudkan kebutuhan siswa itu dengan cara melakukan asesmen diagnosis awal dan juga menggunakan angket serta wawancara terhadap siswa ya Pak ya. Untuk mewujudkan hal tersebut Pak, mungkin ada sesuatu yang Bapak inginkan. Tentunya ini adanya sebuah komitmen. Komitmen apa yang Bapak ingin kembangkan? Mengenai tentang pembelajaran selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan menggunakan gaya belajar seperti audio visual, serta dan sebagainya. Berarti rencana tidak lanjut Bapak itu pembelajaran selanjutnya Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, PSE dan tentunya budaya positif dengan kebutuhan belajar siswa kita. Dan juga menggunakan gaya belajar audio seperti itu Pak. Terima kasih Pak Hanif, semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sama-sama, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti tadi kan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, KSE, PSE, dan budaya positif yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan menggunakan gaya belajar siswa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tentunya dengan adanya suatu komitmen. Terima kasih Bapak, semoga berjalan dengan lancar, bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, terima kasih kepada Pak Hanif yang sudah melakukan kegiatan supervisi yang dimulai dari penyusunan NPP, kegiatan praobservasi, kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Dan mohon masukannya buat pengajar kelas saya Bu Edi untuk kegiatan coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu Uci, luar biasa. Ya, baik, Bu Uci sudah melakukan kursus pendampingan ya Bu ya. Oke, berarti mulai dari kegiatan kemarin penyusunan RPP, pra-observasi, observasi dan hari ini pasca observasi. jadi merupakan tindak lanjut kita dari pendampingan individu yang terlembaga ya, kemudian mengaplikasikan dengan pendampingan dan
bisa bertukar pikiran dengan rekan saya untuk menyusun RPP, di mana RPP itu harus memenuhi kebutuhan siswa seperti berdiferensiasi, KSE, PSE, dan juga budaya positif. Jadi semua proses pendampingan juga konsepual Pak Anif ya, ada proses yang mungkin sudah aplikasikan karena misalnya polisi ya itu ada beberapa polisi ada di lapangan itu, kemudian apa yang sudah dimaksimalkan mungkin kamu atau mungkin juga ada kekurangan yang ditemukan selama pendampingan. Mungkin dalam kegiatan supervisi itu saya melaksanakan kegiatan praobservasi itu menggunakan percakapan alumni, dan kekurangan yang saya lakukan mungkin lebih ingin belajar lagi mengenai proses coaching atau pembelajaran coaching dengan rekan sejawat lainnya. Di proses itu siapa dari Kendalanya mungkin percakapan kami mungkin belum mengarah ke kegiatan yang baik, sesuai dengan prinsip coaching yang sudah ada. Terus untuk proses itu juga memang selama ini kan untuk kegiatannya mungkin lebih mempelajari lagi, mempelajari proses coaching itu yang bagaimana, yang tidak mendoktrin rekan sejawat seperti itu, mungkin hanya sharing pendapat seperti itu. jadi kalau saya bisa menyimpulkan kadang masih terlupa antara coaching, mentoring dan konseling ya. Jadi kadang semuanya melakukan hal yang masih mendominasi. Baik itu berarti diskusi luar biasa. Terima kasih sudah yang melakukan proses coaching ini, semoga manfaat luar biasa dan bisa berbicara tindak lanjut. Hanya sebagai penguatan yang nanti dilakukan pada contoh proses coaching yang pertama tujuan didapatkan pendidikan siswa sudah ada, kemudian tidak menggurui, kemudian percakapan sudah berarah dan ini memang sama kunci tidak mendominasi tapi sudah ada dipanggil sebagai kunci, kemudian ada tindak lanjut